Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 diajukan oleh 1. Darmin Agustinus Sigilipu, 2. Amjad Lawasa. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Abdul Mirsad Buimin SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0201 dan seterusnya memberi kuasa kepada Nasrul Jamaluddin SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon berdasarkan berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini. 1. Dr. Verna GM Inkiriwang. 2. M. Yasin Mangun. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muttalib Primi SH.MA dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Poso, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3, A, B, C dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi paragraf 3.2 dan 3.4 dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan paragraf 3.5 seluruhnya dianggap dibacakan. Paragraf 3.6 menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 19.02 WIB berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon nomor 106/PAN dan seterusnya 2020, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1 dan 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Paragraf 3.7.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% kali 125.339 suara sama dengan 2.507 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 53.319 suara, sedangkan peroleh suara pihak terkait adalah 61.326 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 8.007 suara sama dengan 6,39% atau lebih dari 2.507 suara. Bahwa pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara pemohon yang mengakibatkan ketidakpenuhiannya persyaratan. Saya ulangi, mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bukti P5 sampai dengan bukti P6
bahwa terhadap dalil pemohon akuo setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Poso dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh termohon yaitu bukti T4 sampai dengan bukti T37, pihak terkait bukti PT6 sampai dengan bukti PT17 dan Bawaslu Kabupaten Poso bukti PK01 sampai dengan PK36 serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Akuo. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 dan memberikan keyakinan kepada Mahkamah untuk meneruskan perkara akuo ke persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Mahkamah berwenang memiliki permohonan meskipun Mahkamah berwenang memeriksa permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 6. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait tidak dipertimbangkan. 7. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Wahidudin Adams, Erni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik Pevoe, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 15.19 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Poso atau yang mewakili. Ya, terakhir untuk sesi ini. Putusan nomor 131/PHP